Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas Vervaltik ya. Eh, di mana websitenya untuk melakukan Vervaltik ini di website vervalsp.datakemdikbud.go.id/tik ya, langsung ada slash tiknya ya teman-teman ya. Kemudian karena di sini ketika kita reload ini websitenya sedang dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK, maka teman-teman jangan dulu melakukan proses perval ya. Yang harus kalian lakukan di tahap awal itu yaitu di Dapodik teman-teman ya. Jadi sebenarnya verval ini berdasarkan data di Dapodik, maka kalian bagi yang akan melaksanakan AKM atau persiapan mengikuti AKM, intinya semua sekolah harus melakukan ini ya. Kalau memang nanti tidak punya lab ya isi saja sesuai datanya, teman. Jadi langkah yang harus kalian lakukan berdasarkan petunjuk di sini. Ini teman-teman kalau mau download petunjuknya ada di sini ya di panduan. Ini ditutup lalu klik panduan, nanti muncul panduan ini teman-teman. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah di Dapodiknya itu kalau punya lab komputer berarti tentu harus di menu Sarpras dan ruang, itu harus sudah ada ruang laboratorium. Seperti ini ya. Kalau belum ada ya sudah, kalau memang tidak ada bangunannya ya berarti tidak usah dibuat lab. Kalau memang ada bangunannya dan di sini laboratoriumnya belum ada, maka teman-teman harus mengeklik tambah, lalu buat data laboratoriumnya ya. Itu ya teman-teman ya. Ini lebarnya saya ubah dulu sebentar, Mas. Untuk penjelasan saya perbaiki ya. Lainnya saya isi nanti saja ya. Kalau mau isi form kode ruang. Nah, untuk kode ruang itu bebas ya teman-teman, nama ruang juga bebas ya. Ini yang jenis prasarana dan bangunannya itu yang ditentukan oleh Dapodik, begitu ya teman-teman. Kita simpan. Nah, seperti ini, maka laboratorium komputernya sudah ada. Itu langkah awal. Kemudian langkah kedua adalah kita harus mempunyai fasilitas yang berhubungan dengan persiapan AKM teman-teman. Jadi untuk melaksanakan AKM itu kita harus perlu komputer, perlu data-data kesiapan komputer dan jaringan dan lain-lain. Jadi di Dapodiknya itu setelah membuat ruang lab komputer atau kalau tidak ada ruangnya ya dikosongi saja. Teman-teman masuk ke menu alat nih, kemudian teman-teman silakan pilih tambah ya. Karena kita harus memasukkan komputernya. Jadi nanti di Vervaltik itu datanya akan muncul berdasarkan di Dapodik. Jadi kita sambil menunggu Vervaltiknya normal itu kita input saja di Dapodik, teman-teman ya. Nah, di sini kalian akan menginput komputer. Namanya juga AKM tentu butuh komputer ya, teman-teman ya. Nah, ini komputer sudah ada ya. Terserah mau teman-teman pilih yang jenisnya laptop atau apa, saya pilihnya yang komputer yang secara umum saja. Kemudian ruangnya tentunya karena saya punya lab, berarti kita pilih lab komputer. Tapi kalau tidak punya lab, ya pilih ruang kantor juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Namanya misalnya komputer lagi saja, begitu saja. Spesifikasinya misalnya di sini diisi RAM 2 GB, prosesor dual core gitu ya. Terus operating system-nya pakai Windows. Ini bisa diisi, bisa dikosongi teman-teman ya. Kemudian status kepemilikannya milik, kita klik simpan ya. Nah, seperti ini. Kemudian data tadi ditentukan jumlahnya ada berapa komputernya ya. Kita tinggal cari di sini kan kalau tidak muncul lab-nya, ini kita carinya di sini teman-teman ya, ruang filter. Nah, kita cari yang lab komputer, nah ini kita klik, maka yang baru saja kita input sudah ada di sini teman-teman ya, tuh ya. Nah yang selanjutnya kalian lakukan adalah klik menu aksi periodik teman-teman. Nah jumlahnya diisi berapa, kalau saya karena punya 15, 10 maka saya isi
10, statusnya adalah layak pakai. Lalu kita klik simpan dan tutup, ya. Kemudian kalau nih misalnya teman-teman salah nginput, ini terlanjur salah nginput ya, teman-teman yang pertama kalian lakukan adalah ke menu aksi dulu, lalu hapus pembukuan alat di sini, kemudian hapus buku. Nah, di sini teman-teman pilih koreksi data, tanggal hapusnya tanggal 25. Baru teman-teman klik simpan ya. Klik simpan seperti ini, maka komputernya akan hilang ya. Karena kita tadi misalnya salah input, jadi saya harus menambahkan lagi komputernya. Bentar, ini biar jelas saja saya satu tutorial itu langsung beres begitu ya teman-teman ya. Oke, namanya ini spesifikasinya saya kosongin dulu, kita klik simpan. Ini kalau muncul seperti ini di-refresh saja ya teman-teman ya. Kita ke menu aksi, periodik, lalu saya isi jumlahnya 10 berdasarkan data saya. Kita klik simpan seperti ini, kita refresh dulu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengecek lagi di lab ya. Nah, maka komputernya sudah punya 10. Kalau teman-teman mau menambahkan laptop juga bisa. Teman-teman tinggal klik lagi menu tambah dan cari laptop, nanti diisi jumlah laptopnya, langkahnya sama persis seperti tadi, teman-teman ya. Dan di sini kan kita harus ada data lab-nya itu harus diisi semua, teman-teman ya. Itu yang harus webnya masih perbaikan ya, belum sempurna. Teman-teman klik menu akun dan login. Kemudian teman-teman silakan login menggunakan akun yang biasa digunakan untuk login verbal ya. Kemudian kita tutup saja. Nah, di sini ada 4 menu nih, ada 4 menu. Menu beranda ya ini di depan, kemudian kesiapan tik, di sini ada menu profil dan profile. Untuk menu profil kalau diklik maka akan muncul ini teman-teman ya. Ini adalah data profilnya ya. Ini saya belum perbaiki, ini gambar lama banget nih ini. Nah, yang kalian input tadi di Dapodik itu akan muncul di sini teman-teman ya. Contohnya nih, kalau ini lab komputer baik rusak ringan, ada nih saya punya satu ruang jumlah komputer karena saya baru mengisi yang dulunya itu 3 buah, jadi yang terbaca masih 3 buah teman-teman ya. Kemudian untuk sumber listriknya PLN ini juga dirubah di sini teman-teman ya. Ke menu sekolah, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman ya, data periodiknya, daya listriknya, PLN, terus bersedia mana nih, mana mana akses internet lainnya di sini Telkom Flash ya. Di sini teman-teman bisa lihat data ini akan masuk ke sini teman-teman, ya. Nah, ini nih, PLN, kemudian mana nih, Telkomsel Flash ya. Upload downloadnya saya belum input, ada apa tidak? Tidak ada ya speednya, jadi nanti kita kalau masalah speed itu nanti di menu vervalnya, kemudian switch hub dan WiFi-nya, switch hub saya belum ada, belum di-input-kan, alatnya yang tadi seperti komputer, kalau WiFi memang sudah ada. Nah ini juga datanya akan otomatis teman-teman. Apakah tahun sebelumnya UNBK ya memiliki lab komputer? Iya. Mendapat bantuan TIK? Tidak ya. Memiliki minimal 15 komputer? Ya belum, karena baru 10 ya. Memiliki jaringan internet dan aliran listrik? Ya, karena memang ya kemudian di sini tampilan, titik koordinat kalian disesuaikan saja, kalau titik koordinatnya masih salah, perbaiki di Verbal S. Kemudian klasifikasi pelaksanaannya belum ditentukan ya. Karena apa? Karena ya belum verbal teman-teman ya. Nah ini untuk menu profilnya. Kemudian untuk melakukan verbalnya. Nah untuk melakukan verbalnya teman-teman tinggal klik saja menu verbal, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah maka teman-teman akan muncul seperti ini, tinggal disesuaikan datanya. Apakah UNBK-nya dulu mandiri? Ini otomatis. Kepemilikan lab komputer, di sini satu ya, atau kalau punya 2 diganti 2.
Mode pelaksanaannya kalau misalnya online atau semi online ya tinggal dipilih. Nah, online itu berarti full semuanya menggunakan jaringan internet, kalau semi online berarti yang online itu komputer server dan yang kliennya itu menggunakan jaringan LAN atau menggunakan kabel begitu ya. Jadi semi online seperti itu. Kemudian jumlah komputer utama atau server ini juga tidak bisa diklik teman-teman ya. Jadi bisa dikliknya kalau seperti ini, semi online ya. Jadi ini ada komputer server satu misalnya ya. Kemudian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi berapa nih? Spesifikasinya bagaimana? Spesifikasinya ya ada di sini teman-teman ya. Nah ini prosesornya dual core, monitornya resolusi. Ini itu ada di menu panduan, teman-teman bisa mendownload ya. Kemudian untuk file selanjutnya tinggal ini sebenarnya kita tinggal menyesuaikan datanya, apakah sudah sesuai atau belum dengan data di Dapodik, begitu teman-teman ya. Jadi ini jumlah komputer laptop, ini berapa, bukan milik, yang bukan milik loh ya. Kalau yang milik ya ini ada beda nih. Tadi kan waktu ngisi laptop itu ada yang milik dan bukan milik ya. Kemudian jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi ada atau tidak, begitu teman-teman. Ini sumber listrik, daya listriknya sekian, jaringan internetnya ini tinggal disesuaikan saja. Kalau saya Telkomsel Flash ya, ini download dan uploadnya nanti tinggal diukur menggunakan website ini, speed test ya. Nanti akan muncul bandwidth-nya untuk downloadnya berapa, uploadnya berapa. Tuh teman-teman ya, kemudian jumlah hub dan switch. Hub itu untuk cabang ya, teman-teman mencabangkan kabelan ya. Teman-teman bisa googling saja deh, apa yang bentuknya hub dan switch ya. Kemudian jumlah akses point atau titik akses itu untuk yang menerima jaringan teman-teman ya. Kalau kita menggunakan itu setahu saya teman-teman ya. Nah, kalau data ini teman-teman sudah sesuai, baru teman-teman lakukan klik di sini seperti ini, lalu klik simpan ya. Tapi jangan dulu sekarang sih jangan ya teman-teman ya. Karena kan belum webnya belum sempurna, masih dalam pengembangan. Selanjutnya maka selesai. Teman-teman bisa melihat tampilan riwayat perubahannya di sini ya. Kemudian nanti ada grade di sini teman-teman, status kesiapan sekolah di sini saya statusnya siap A. Ini juga berdasarkan panduan di sini ya. Nah, ini ya, kesiapan TIK, AKM, kalau siap berarti ini UNBK-nya mandiri, memiliki lab dan ini di antara ini ya. Karena sistemnya atau maka A, B, C, kalau salah satunya punya berarti akan masuk ke kategori siap. Kemudian kategori potensial satu artinya dia tidak memiliki lab atau memiliki minimal 15 komputer. Jadi punya 15 komputer saja tanpa memiliki lab atau tidak melaksanakan UNBK mandiri tahun sebelumnya. Kemudian potensial 2 adalah pendidikan memiliki jaringan internet saja dan aliran listrik, tidak memiliki minimal 15 komputer. Misalnya saya cuma punya 10. Terus tidak UNBK, tidak memiliki lab, maka akan masuk potensial 2. Dan yang paling terakhir adalah tidak siap. Kalau tidak siap ya tidak punya apa, intinya itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian intinya menginput data Sarpras mengenai TIK-nya dulu di Dapodik, lalu Dapodiknya sinkron, setelah itu baru mengecek di web Vervaltik ini, lalu kita tinggal oke 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 saja teman-teman ya. Kalau semua datanya sudah siap, kayak beres. Seperti itu ya yang harus kalian lakukan ya. Jangan sampai kalian memverifikasi dulu di Dapodiknya belum kembali. Jadi mohon maaf kalau video ini cukup panjang, intinya agar lebih jelas dan lebih berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaan yang hubungannya dengan sistem online. Itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika masih kurang jelas atau terlalu cepat atau intinya kurang menyenangkan dalam menjelaskan. Berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and